Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas TI 18A atau Teknik Industri 18A, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Teknik, ya, sebagai pengganti UAS pada mata kuliah yang bersangkutan dengan dosen pengampu Ibu Amelia Nurfarija, MSc. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis plan dengan usaha yang saya angkat, yaitu mie ayam dan bakso. Oke, kita langsung aja membahas tentang bisnis plan dan usahanya sama ngitung-ngitungnya. Semoga kalian mengerti ya. Oke, kita langsung aja bahas tentang bisnis plan mengenai usaha mie ayam dan bakso. Nah, bisnis plan itu adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan membuka usaha ini atau memilih untuk membuka usaha mie ayam dan bakso yaitu yang pertama untuk mencari keuntungan, yang kedua memperpanjang siklus keuangan, yang ketiga menarik minat konsumen pada makanan yang dijual, yang keempat memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Lalu di sini mie ayam, kalau misalnya kalian ada yang nggak tahu mie ayam itu apa, tapi nggak mungkin juga sih. Mie ayam ini merupakan masakan Indonesia yang terbuat dari mie yang direbus mendidih, kemudian ditaburi saus dan kecap, khusus serta daging ayam, sayuran, dan terkadang ditambahkan topping seperti pangsit, jamur, dan lain-lain. Nah, sedangkan bakso adalah campuran daging sapi giling dan tepung tapioka, akan tetapi ada juga yang menggunakan ayam, ikan, atau udang sebagai campurannya gitu. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength. Tidak dibutuhkan keahlian khusus. Yang kedua, mudah dijalankan. Yang ketiga, resikonya minim. Lalu peluangnya sangat luas dan potensi pendapatannya besar. Lalu yang kedua ada weakness. Modal relatif besar, diperlukan kemampuan untuk membuat mie ayam yang enak, kesalahan dalam memilih lokasi usaha, dan rasa jenuh terhadap mie ayam atau bakso. Lalu selanjutnya ada opportunities. Opportunities ini salah satunya adalah kesempatan untuk membuka cabang di tempat lain, banyak konsumen yang mencari produk yang sedang dijual. Nah, lalu yang terakhir ada threats. Threats ini yaitu persaingan yang cukup tinggi. Lokasi usaha harus di kawasan yang ramai dan strategis. Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung. Menghitung apa? Yaitu menghitung PBP, NVV, dan BCR. Nah, apa sih itu PBP, NVV, dan BCR itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, atau harus ada dulu nih, data-data atau biaya-biaya yang nantinya kita akan gunakan untuk menghitung menggunakan PBP, NVV, dan BCR. Nah, berikut merupakan data-data yang akan digunakan nanti. Ada fixed cost, ada variable cost, dan ada biaya operasional. Nah, kita langsung aja menghitung. Yang pertama itu rencana investasi dan biaya praoperasi. Nah, diketahui investasi awal yang data tadi setelah dihitung itu investasi awalnya itu 10.670.000. Lalu biaya operasional sebesar 3.060.000, nilai sisa atau nilai F yaitu 1.600.000, annual benefit 45.390.000, benefitnya 30.780.000, dan umur investasinya 8 tahun serta bunganya sebesar 7%. Oke, yang pertama kita akan menghitung PBP dan NVV.
PBP atau payback period, yaitu rumusnya investasi per annual benefit. Hasilnya adalah 0,2 atau sama dengan 1. Kesimpulannya, jadi untuk mengembalikan modal usaha diperlukan waktu kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung net present value, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan hasil sebesar Rp243.026.329. Jadi, karena NPV ini atau net present value-nya lebih dari 0, maka investasi dapat dijalankan atau dapat dikatakan layak atau visible dan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya kita akan menghitung benefit cost ratio, itu dengan rumus sebagai berikut. Nah, karena dalam menghitung BCR ini kita perlu menghitung PWB atau PWC. Nah, untuk rumus PWB sendiri itu adalah sebagai berikut. Dan didapatkan hasil sebesar Rp275.193.009. Dan PWC dengan dihitung menggunakan rumus ini dihasilkan nilai sebesar Rp28.942.178. Lalu kita dapat memasukkan ke dalam rumus BCR, yaitu PWB per PWC. Didapatkan hasil sebesar 9,50837247 atau sama dengan 9,51. Kesimpulannya, karena BCR ini bernilai 9,51 atau lebih dari 1, maka investasi dapat dijalankan atau layak atau visible dan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya kita akan menghitung BEP atau break even point. BEP ini ada 2, jadi kita nanti akan menghitung 2 BEP. Yang pertama BEP unit, itu dengan rumus TFC atau total fixed cost per price per unit dikurangi VC atau variable cost. TFC-nya sendiri itu sebesar 7.610.000, price-nya 8.000 per unit, PC-nya atau variable cost-nya sebesar 3.000. Didapatkan hasil 1.522 unit. Selanjutnya kita akan menghitung BEP rupiah dengan rumus BEP unit dikali price. BEP unitnya sudah kita temukan sebesar 1.522 tinggal dikalikan dengan price-nya atau 8.000. Yaitu hasilnya adalah Rp12.176.000. Lalu kita akan menghitung profit. Profit sama dengan pendapatan dikurangi modal. Nah, pendapatannya itu yaitu sebesar 48.450.000. Sorry, ini typo, kurang 1 nolnya. Dikurangi 10.670.000. Didapatkan hasil sebesar 37.780.000. Nah, karena tadi PBP-nya bernilai sama dengan 1, jadi profitnya ini kita akan hitung selama dalam kurun waktu 1 tahun ke depan gitu. Tinggal dikali 1 aja, hasil profit tadi dikalikan 1, yaitu hasilnya tetap sama, Rp30.780.000. Kesimpulannya, jadi profit yang didapatkan setelah 1 tahun sesuai dengan PBP adalah Rp30.780.000. Nah, kesimpulannya, jadi setelah melakukan perhitungan kelayakan usaha yang telah kita lakukan tadi dengan menggunakan PBP, NPV, BCA, dan BEP terhadap usaha, atau dalam usaha yang saya bahas ini dalam mie ayam dan bakso, yang akan dijalankan dan dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa proyeksi ke depan usaha tersebut dapat dijalankan atau layak dijalankan, atau visible, dan dapat memberikan keuntungan dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, dan ya, terima kasih sudah menonton. 가시게 태엽이 잠시 멈춰도 꽃은 언제나 피우게 돼 있잖아. 일렁거리는 환상 그게 꽃인 기로라도 난 널 잡을 테니까